Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirat Latif Bahri dengan NIM 246500075. Kali ini saya akan mereview atau menjelaskan materi tentang komponen elektrika. Baik, langsung saja kita ke review atau penjelasannya. Mulai dari yang pertama, untuk komponen pertama di sini ada resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik, dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu seperti besar hambatan, arus maksimum yang belum dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor sendiri memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh resistor. Saja untuk ke komponen selanjutnya, di sini ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya, sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umum digunakan adalah elektronik kapasitor atau elko, dan kapasitor Miller dan keramik. Nah, di sini ada contohnya daripada kapasitor. Untuk kapasitor Miller, keramik, dan MKM. Langsung saja untuk komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yaitu dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda function, dioda junction. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyarah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Nah, ini adalah contoh maupun simbol dioda penyarah. Baik, langsung saja. Yang selanjutnya ada LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan selain dioda. Struktur dari LED sama juga dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Doping yang pakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru adalah LED yang sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan arus maksimum dan disipasi dayanya. Ini adalah contoh simbol LED dan contoh warna-warna pada lampu LED. Ada merah, orange, kuning, hijau, biru, hingga putih. Baik, lanjut untuk komponen selanjutnya, yaitu LED matrix. Pada LED matrix sendiri ada dot matrix atau matrix LED, yang mana merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Nah, untuk contoh daripada LED matrix sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah berikut ini. Lalu, pada dasarnya LED matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga
untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antar pin dan baris. Nah, ini juga adalah contoh rangkaian LED penyusun LED matrix. Nah, lanjut untuk komponen selanjutnya ada relay. Relay transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay sendiri berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch. Lalu yang selanjutnya ada AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Nah, ini adalah bentuk gambar daripada relay, simbol relay, dan lain-lainnya. Lanjut untuk komponen selanjutnya yaitu transistor. Transistor bipolar. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Nah, sini untuk gambar memperlihatkan berbagai bentuk transistor. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya ada LDR. LDR di sini ada yaitu resistor jenis lainnya adalah LDR. Seperti gambar di mana resistensi berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 megawatt dan dalam keadaan terang sebesar 10 watt atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh dari alat yang menggunakan LDR. Nah, selanjutnya sensor cahaya. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk menggerakkan motor DC. Nah, perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor, sehingga akan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor. Penerapan lain dari sensor LDR adalah alarm pencuri. Nah, di sini ada simbol LDR dan bentuk LDR. Lanjut, itu foto transistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis atau line follower. Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Nah, ini adalah spektrum cahaya dan respon manusia. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima. Kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini gambar-gambarnya. Lanjut, yaitu 7 segmen. Seven segmen di sini memiliki prinsip kerja yaitu sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun membentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik.
Terdapat dua jenis CV segmen, yaitu CV segmen common cathode atau katoda dan CV segmen common anode atau anoda. CV segmen common cathode atau katoda. Pada CV segmen jenis katoda, pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda, yaitu segmen LED. Nah, segmen common anoda. Pada segmen jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki. Nah, di sini ada untuk contoh gambar pada segmen tipe katoda dan tipe anoda. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu motor. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri dari atas tiga bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Motor terdiri dari dua jenis, yaitu motor AC dan motor DC. Motor DC menggunakan dua data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat atau driver dari motor ke microcontroller. Sedangkan motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya, karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC. Sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Nah, di sini ada untuk simbol dari motor DC serta bentuk motor DC dan motor AC. Baik, lanjut untuk komponen selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan yang tadi tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar dan akan menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat, contohnya alarm. Nah, ini ada contoh gambar buzzer dan bentuk-bentuknya serta juga simbol. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus penguat transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Multitester yang penulis sarankan minimal Sanwa CX5056A. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah, cukup arahkan ke saklar ke posisi yang diinginkan. Misal jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan menuju saklar ke DCV 12 volt sehingga bacaan 9 volt dapat terlihat di jarum penunjuk dengan akurat. Nah, ini adalah contoh multitester analog yang tadi saya rekomendasikan, yaitu Sanwa CX506A. Baik, sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.